Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi, kembali lagi bersama gue Ega Pratama. Sorry ya guys, mungkin video ini mungkin terlihat agak keringatan kalau capek habis olahraga. Jadi aku habis olahraga, habis termotivasi menemukan ide konten pembahasan tentang Sagittarius dan aku akan bahas di sini di video ini. Oke? Jadi jangan kemana-mana. Untuk kalian yang suka dengan tantangannya, untuk kalian yang suka dengan mengembangkan bakat, ataupun untuk kalian yang suka mengembalikan semangat kalian melalui motivasi-motivasi, ini adalah video untuk kalian. Jadi kita di next video. Welcome back to my YouTube channel. Kembali bersama aku Ega Pratama, sudah channel Ega Pratama Official. Berbicara tentang keinginan, berbicara tentang mimpi, dan berbicara tentang apa yang ingin kita tuju, mungkin berdasarkan dengan niat ataupun kemauannya. Dan orang pun memiliki niat dan kemauan tersendiri. Ketika kemauan orang pun itu niat dan kemauan orang itu lemah, dan itu nggak akan terjadi apapun di hidup kalian. Dan sebaliknya, ketika memiliki niat dan kemauan itu sangat tinggi banget, dan itu bisa akan terjadi untuk kalian untuk menggapai apa yang kalian inginkan ya. Dan kali ini aku nggak akan bahas itu. Yang ingin aku bahas adalah bagaimana sih cara untuk kalian untuk bisa keluar dari zona lelah kalian, keluar dari zona benar-benar beban kalian, ataupun kalian nggak bisa mengambil keputusan apapun. Dan aku ingin share sedikit tentang sudut pandang aku sebagai seorang Sagittarius juga ya, tentang bagaimana sih cara meraih bintang, ataupun bagaimana menjadi bintang itu sendiri. Kita definisikan dulu deh. Bintang menurut Sagittarius adalah seseorang yang bisa menghibur seseorang, ataupun ketika kita bisa menjadi seorang bintang, kita itu bukan terlalu terlihat di atas, melainkan kita tuh bisa membuat orang-orang itu tertawa, membuat orang-orang itu merasa terhibur ataupun merasa dirinya ada ketika banyak orang-orang yang mengucilkan seseorang itu ya. Itu yang menjadi patokan Sagittarius untuk menjadikan bintang di dirinya. Dan Sagittarius juga memiliki tujuan ataupun impian yang mungkin nggak semua Sagittarius bisa mencapainya, karena ada beberapa faktor yang mungkin ya bisa dibilang Sagittarius harus mengalah dengan apa yang dia dapatkan dan apa yang dia inginkan saat ini. Mungkin ada beberapa hal juga yang harus kalian ketahui ya. Ketika kita nggak bisa melakukan apa yang kita inginkan, itu belum tentu kita stuck di tempat, melainkan kita hanya berusaha lebih keras lagi agar apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan itu bisa terwujud. Dan menurut aku ya, menjadi bintang itu adalah keinginan hati. Ketika hati kalian menginginkan sesuatu yang tulus, maka uang itu bukan arti apa-apa. Uang itu hanya sekedar kertas yang hanya bisa lewat saja dalam kehidupan kalian. Menurut Sagittarius ya, menurut Sagittarius, bintang adalah seseorang yang bisa membuat dia bahagia ataupun orang lain bahagia. Begitupun ketika kita bisa membuat orang lain bahagia, itu pun sudah menjadikan kegembiraan ke diri kita sendiri, Sagittarius. Dan ada beberapa faktor yang mungkin harus kalian ketahui ya, bahwa Sagittarius itu bisa bersinar, Sagittarius itu bisa benar-benar menunjukkan siapa jadi dirinya ketika Sagittarius itu tidak berada di lingkungan yang salah, ataupun ketika Sagittarius itu masih berada di posisi nyamannya dia, ketika Sagittarius itu benar-benar nggak ingin ada satu hal pun yang mengganggu pikiran Sagittarius yang membuat apa sih imajinasi Sagittarius itu nggak keluar gitu loh. Jadi pastikan ketika kalian ingin melihat Sagittarius bersinar, pastikan kalian itu benar-benar membuat satu ruangan, ataupun jangan pernah membuat Sagittarius tertekan ya. Karena menurut aku ketika pemikiran Sagittarius tertekan, itu bisa menjadi beban untuk Sagittarius, bisa membuat pikiran Sagittarius itu nggak lega, apalagi Sagittarius itu merasa dirinya itu kurang banget, down, yaitu yang membuat Sagittarius itu merasa lemah gitu, merasa dirinya itu nggak bisa menjadi apa-apa ya. Dan untuk kalian para Sagittarius, ya mungkin aku pernah merasakan sih di posisi kalian, ketika kalian tuh mengorbankan suatu impian, ketika kalian tuh benar-benar nggak pernah bisa menjadi apa yang kalian inginkan, sehingga apa itu menjadikan beban dalam pemikiran kalian. Itu mungkin bisa terjadi dari kalian, sehingga membuat kalian tuh putus asa dan menyerah dalam keadaan. Tapi ingat kembali ya, di dunia ini hanya sekali guys. Ketika kalian harus mengikuti aturan, mungkin yang kalian harus ikut aturan, kalian harus ikuti itu. Tapi ingat, jangan terlalu berlebihan untuk mengikuti aturan ya, karena aturan di dunia ini bisa kalian ubah seapapunnya, semau apapun kalian inginkan, tapi nggak bisa kalian merubah keinginan kalian. Jadi turuti apa yang kalian mau, turuti dengan hal yang positif, jalan-jalannya benar-benar
bisa dibilang ini adalah jalannya untuk Sagittarius ya. Terus kalian tekuni dalam bidang itu. Jadi jangan pernah dengarkan kata-kata orang lain itulah yang membunuh mimpi kalian. Karena takdir manusia itu bukan dilihat dari aturan orang lain ataupun kita harus nurut orang lain ataupun kita harus mendengarkan celaan orang lain ya, bukan nasihat. Nasihat harus didengarkan, tapi celaan orang lain. Hal-hal seperti itu yang membuat kita terhenti. Kadang ketika Sagittarius tuh memiliki kepekaan yang sangat tinggi, mereka tuh cenderung nggak enakannya. Saking nggak enaknya, mungkin ketika dia melakukan sesuatu di sekitarnya tuh merasa risih gitu ya. Dan itu pun bisa membuat Sagittarius tuh terhenti ya. Itulah Sagittarius. Menjadi bintang untuk dirinya sendiri dan orang lain itu lebih ke sulit untuk dirinya sendiri. Karena untuk orang lain Sagittarius kan selalu terlihat tersenyum, tertawa, dan terlihat benar-benar have fun. Karena Sagittarius tidak ingin menunjukkan apa yang dia alami sekarang, apa yang dia alami saat ini kepada orang lain. Karena gak semua orang menurut Sagittarius itu patut ataupun pantas untuk tahu dengan masalah Sagittarius ya. Mungkin itu yang mungkin kalian inginkan ya. Dan aku ngasih satu masukan untuk diriku sendiri ataupun kalian para Sagittarius. Ketika aturan itu sudah tidak bisa diikuti, maka buatlah aturan sendiri. Ingat, jangan terlalu membantah aturan itu. Jangan terlalu memaksakan aturan itu benar-benar ada ataupun nggak ada. Dan ingat, jangan pernah tentang apa yang hati kalian inginkan. Ikuti dan jalani. Ketika kita menjalani dengan ikhlas, apalagi dengan hati yang senang, tidak ada yang bisa melebihi rasa bersyukur itu daripada kita mempunyai banyak uang tapi hati dan pikiran tuh stres ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur, semoga bisa sedikit-sedikit jalan tipis-tipis solusi untuk jalan keluar kalian ya. Semoga kalian paham dengan penyampaianku, kontenku hari ini, dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal yang menyinggung kalian di luar sana. Aku minta maaf karena aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa, aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu, dan aku hanya bisa melakukan apa yang seharusnya aku bisa lakukan aja ya. Jadi nggak bisa melebihi batasku, nggak bisa melebihi ekspektasi kalian juga untuk apa yang kalian cari di setiap konten-konten aku. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa. Oke, thank you. Dan aku minta maaf juga ketika kalian nggak paham dengan konten-konten aku, ketika kalian mungkin nggak ngeh apa sih konten ini isinya apa, terus konten ini tuh apa ya, mengandung apa, kalian nggak tahu ataupun kalian nggak ngeh ya, aku minta maaf karena mungkin bukan untuk kalian ya. Oke, kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Sagittarius. Bye bye.